Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Amalia Sari dengan NIM 21002018 dari kelompok 7 dasar-dasar pengembangan organisasi. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rusdinal MPD dan Bapak Hadi Afriansa SPD MPD. Baiklah, pada materi ini saya akan membahas tentang intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu ada pengertian intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi pengembangan organisasi adalah program terstruktur yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah sehingga memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuan. Kegiatan intervensi ini dirancang untuk meningkatkan fungsi organisasi dan memungkinkan para manajer dan pemimpin mengelola tim dan budaya organisasi mereka dengan lebih baik. Nah, intervensi pengembangan organisasi ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin dihadapi organisasi, mulai dari proses, kinerja, pengetahuan, keterampilan, kemauan, teknologi, penilaian, pengembangan karir, pengurangan karyawan, retensi talenta terbaik, dan daftarnya sebenarnya bisa sangat lengkap. Nah, menurut Arya Giris, merumuskan agak lebih terinci, intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Baiklah, yang kedua yaitu jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi. Ada beberapa jenis intervensi yang dapat dilakukan dalam proses dan upaya pengembangan dan perubahan organisasi secara umum diklasifikasikan dalam yang pertama yaitu intervensi proses. Pendekatan yang dilakukan melalui perubahan proses kerja yang terkait langsung dengan aspek manusia, baik secara individu, antar individu atau kelompok maupun tingkat organisasi secara keseluruhan. Misalnya mengembangkan sistem pertemuan reguler, sistem bantuan konsultan dan bimbingan. Yang kedua yaitu ada intervensi tekno atau struktural. Pendekatan yang dilakukan melalui kombinasikan perubahan teknologi dan struktur organisasi seperti upaya restrukturisasi organisasi, hubungan industri, serta rancangan bidang uraian kerja sesuai proses bisnis. Yang ketiga yaitu ada intervensi manajemen sumber daya manusia. Pendekatan dilakukan melalui perubahan sistem manajemen, kinerja, dan pengembangan karir. Yang keempat ada intervensi strategis. Pendekatan yang dilakukan melalui perubahan strategis bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis melalui berbagai upaya seperti akuisisi, merger, kolaborasi, dan kemitraan serta transformasi organisasi. Materi yang ketiga yaitu ada teknik-teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Berikut adalah beberapa teknik intervensi yang dapat digunakan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu proses konsultasi. Intervensi ini berfokus pada hubungan interpersonal dan dinamika. Yang kedua yaitu ada intervensi pihak ketiga. Metode ini melibatkan pihak luar yang membantu organisasi dalam mengatasi masalah. Yang ketiga yaitu ada intervensi dalam komponen organisasi formal. Yang keempat itu ada intervensi dalam komponen organisasi informal. Intervensi ini berfokus pada perubahan pada komponen informal organisasi. Yang keempat yaitu ada intervensi multi-target. Dan yang kelima ada sistem sosioteknikal atau STS, yang pendekatan ini mencoba mengintegrasikan sistem sosial organisasi dan sistem teknikalnya. Yang keenam ada team building. Intervensi ini mengacu pada serangkaian aktivitas yang terencana. Yang ketujuh ada intervensi teknostruktural. Intervensi ini berfokus pada isu teknologi dan struktural. Dan yang terakhir yaitu intervensi manajemen sumber daya manusia. Dan materi yang terakhir yaitu pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Nah, dalam pengembangan organisasi ada 3 pendekatan dalam intervensi. Menurut Cumming dan Worley tahun 2008 yaitu sebagai berikut. Yang pertama intervensi struktural, berfokus pada tingkat organisasinya meliputi restrukturisasi, reorganisasi, sistem imbalan baru, perubahan kultur organisasi. Yang kedua yaitu intervensi teknikal, berfokus pada tingkat pekerjaannya meliputi rancang bangun ulang pekerjaan atau RBUP yang berfokus pada tingkat pekerja, tim kerja otonom, serta sosioteknikal, peningkatan mutu hidup anggota organisasi. Dan yang terakhir yaitu intervensi berfokus pada manusia meliputi pelatihan kepekaan, umpan balik melalui survei, konsultasi proses, pembinaan tim, pembinaan kerjasama antar kelompok. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.